Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta teman-teman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sampai detik ini Allah masih berikan ke kita badan sehat. Alhamdulillah. Sampai ini malam Allah titipkan ke kita yaitunya waktu luang dan kesempatan hadir di rumah saudara kita. Alhamdulillah. Bahkan sampai ini malam Allah masih berikan keistiqomahan hati kepada kita untuk selalu berada dalam kebaikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, yang ngampe tadi itu hanya ada bagi hamba pilihan. Lain terang Bu? Alah seren lo kok. Nyo awak tampil ko nang katuju durang mendengar. Ndak katuju dewa tampil lo. Kalau ndak aja orang mendengar, ndak gitu. Bayang ampe itu hanya hamba pilihan yang punya. Kadang umur lay panjang badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Banyak di rumah sakit tak tangguhnya tu doa. Marawang-rawang pingin sehat itu. Awak kini sehat, alhamdulillah. Umur panjang, badan sehat. Waktu luang dah ada untuk ibadah. Kini awak ada, alhamdulillah. Karena banyak manusia tu sibuk dengan dunia. Siang, malam, pagi, sore. Kadang-kadang tak tentu hari dia mencari hidup. Padahal tu untuk tinggal sedoanya tu. Tapi awak lain, alhamdulillah. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada. Kadang dah lo istiqomah. Awak masih istiqomah. Alhamdulillah. Bu, lihat aja lain. Lain. Kira kalau pulang lain. Tak kalau Bu ya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati angku-angku nenek mama dan gadang basa batua. Yang sama kita muliakan alim ulama jadi pandai suluh bendang dalam nagari kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito taga nanggiloh ju pitua duduk nanggiloh ju kitab. Kasih Bu. Yang sama kita hormati kaum ibu bunduh kanduang limpapeh rumanan gadang. Yang sama-sama kita hormati para pemuda pemudi hadirin jamaah kaum muslimin dari masjid raya, duta, dari musola, dari rumah ibadah, seluruh anggota kongsi yang hadir, keluarga yang dalam berduka, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul Bapak Ibu. Makasih ya Baji telah menghubungi tadi dari kemarin. Malam. Makanya jam 1 jam bara mau jawe itu baru pulang kajian baru Haji belum sempat. Dan kini awak pun masih berduka. Ada saudara kita Buya kita yang mendahului ambo baru dapat kabar baru Pak. Buya Haji Dr. Andus Haji Munandar Maska. Jadi mungkin beliau ulama Sumatera Barat, Buya Kondang dan pengurus Masjid
raya gantian tahun periode kemarin, beliau tinggal di Kariarai, dekat jo Ambo. Dan Ambo memang alun sempat mencari WA group doh, baru dicari tadi, ternyata iya. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik bagi beliau, dan juga almarhum yang telah mendahului kita pada beberapa hari yang lewat. Untuk Buya Manandap dan Pak, siapa nama beliau? Pak Oyong, kita bacakan bersama fi barakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah, ternyata masalah maut dalam Al-Quran atau kematian bisa juga disebut, karena maut itu artinya mati, itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi kalau sesuatu yang pasti itu adalah maut, kematian, tidak bisa delaan. Makanya ada pituah orang Minang, nenek-nenek awak mumbang jatuh tua. Nan kite meninggal, nan tua pun seperti itu. Jadi oleh sebab itu, maka kita sebagai manusia adalah bagaimana menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ini salah satu hikmah doa ziarah kubur. Bapak Ibu, awak kan acok ziarah kubur tuh, atau pemuantan jenazah ke kuburan. Doanya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sambuannya lain. Oh, sama situnya. Allah mah daripada indah, gitu kan. Alhamdulillah. Ada dua karek le tinggal tu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sekarek baru tu. Keselamatan atas engkau wahai ahlil kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Itu sambungannya tu. Semoga Allah mengampuni kami dan juga kamu semua yang ada di kuburan tu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kamu mendahului kami, kami akan mengikutinya. Nah, itu tuh. Jadi awak pasti mengikutinya. Bilonyo sesuai tiket masing-masing. Kalau lah panuh kapah tu wala yenge walangke lah gitu kan. Tapi kalau alun, ayo sabar dulu. Kadang-kadang kakeknya, neneknya lah bertahun-tahun dirawat dek sakit, cucu duluan. Iya kan? Itu namanya yang mumbang jatuh. Kalau jatuh itu tidak tahu ada. Kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan sama Allah itu, wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamuts. Jelas. Di mana usia bara sedang manga kamu akan wafat, itu rahasia Allah. Luqman 31-34. Ada 5 rahasia Allah di situ. Salah satunya adalah maut. Jadi kematian itu adalah rahasia Allah. Sampai hari ini tidak ada manusia yang tahu doh. Dan memang tidak dikasih tahu. Tapi tanda-tanda ada. Lah ada tanda-tanda. Dulu rambut hitam, kini lah putih. Dulu mata tarang, kini lah mulai kabur. Dulu nak tanggung hebatnya dah. Kini air dingin saja bambui. Yang tak? Orang air ngek bambui, kini air dingin bambui. Itu tanda-tanda. Jadi dia ada tanda-tanda. Dulu jangan tagang, kini lah kandua. Tidak ada yang elok saya. Bapak Ibu, kita ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Ingat tak? Itu tauhidnya itu. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Kajilah dalam sifat 20 tu. Kodrat, iradat, samia, basar, kalam. Tak satu pun punya kita. Udah mulai diambil sama Allah. Tidak ada. Jadi, selagi Allah titipkan, apakailah lo elok. Kan gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai jam berapa? Ibu-ibu jauh ambo dekatnya. Ambo perbatasan Bali. Bali Biang. Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, baru 9 menit. Supaya tidak salah lawak kok. Nyo ngaji kok nyo ado saja tu. Masalahnya kalau Al-Qur'an kok diurai dipaparkan Bapak Ibu, layabi hayih. Abih lawi itu sebagai tinta.
Abi rantian-rantian sebagai pena, ndak akan selesai itu. Nyuado saja itu. Begitu samudra Al-Quran itu luasnya. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita untuk mempersiapkan, menyelamatkan diri kita agar Allah memberikan yang terbaik. Bapak Ibu lai percaya ada siksa kubur? Lai indah? Indah lai? Kalau indah, cubuan masuk dalamnya. Kalau ndak ada kok keluar lo lihat gitu kan. Ndak ada cerita tu. Siksa kubur ada, nikmat kubur ada, azab kubur ada. Ini beda. Antara siksa dengan azab tu beda tu. Boleh dibaca nanti dalam kitab Ruh. Kalau Bapak Ibu ada kitabnya Ruh, karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Itu ada Ruh itu. Antara siksa dengan azab tu beda. Ya beda, Bu? Beda. Tahu dah. Sampean salah itu kan. Siksa itu, azab itu perbedaannya, contoh awak dalam rumah kuah. Ada pertanyaan cik. Anak kecil, anak bayi kan kitik urudah alun badosonya tu doh meninggal. Bisa tak kena siksa kubur? Indak. Sebabnya kitik baru. Kok iya jangan berang lah ibu lah. Iya betul doh. Dia kecil ya, tapi dia bisa kena siksa kubur. Kena azab ndak? Azab tu dilapu, dilapak, dilambuian, tu ndak doh. Tapi kalau siksa tu ndak redo ayah ambo pai do. Ndak nyaman yo do. Tak seso. Di rumah ko so narakur so ko ma tu awak lai dalam rumah jo. Tapi raso narako. Memang ndak dalam narako ada kan? Tapi raso tersiksa. Makanya itu salah satu Nabi ndak boleh meratap menangis. Menangis boleh, meratok. Nangis boleh. Boleh nangis. Rasulullah juga nangis. Ratok tu ndak boleh. Kalau lama ratok tu lah berbuah-buah. Tu ndak boleh tu sampai menapiak-napiak dado atau bergolek-golek di jalan tu. Tu ndak boleh tu doh. Buah-buah tu. Wanita yang meratap kata Rasul dan yang mendengar ratapan itu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat wanita yang meratap dan yang mendengar ratapan. Jadi makanya kalau ada yang meratok, ayo amankan dulu. Bawa dalam kamarnya dulu. Menangis boleh. Jadi itu siksa. Tersiksa, ndak nyaman, ndak tenang. Diazab ndak? Karenanya ketik. Tuh. Ya Bu ya. Itu bedanya antara azab dan siksa. Itu ilmu tuh. Jadi siksa itu dia merasa ndak nyaman, ndak tenang, ndak bahagia. Itulah salah satu doa yang kita mohon ke Allah, berikan keselamatan, berikan kelapangan kubur, berikan kedamaian. Itu tuh diantaranya. Kan awak acok tersiang, mudah-mudahan kuburan beliau dilapangkan sama Allah. Sabananya bukan tanah tu yang lapang Bapak Ibu. Tetap ada kali-kali itunya, bahkan makin menyampi tanah tu. Bahkan diri beliau tu hancur nantinya, ya kan? Tapi beliau tu menjadi nyaman, tenang, bahagia, senang. Kenapa? Tidak tersiksa. Jiwa beliau itu, roh beliau tu tenang. Tapi bukan azab. Gitu. Itu bedanya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau ingin awak selamat dari siksa kubur, satu, ingin tunjukan, Bu? Yo, kalau enggak awak pulang lah. Itu. Satu, banyak baca surah Al-Muluk atau Tabarak. Baca tu. Ya. Mau di rumah, mau di masjid, mau di musola, mau di kantor, mau di masajo. Ibu-ibu nama kali di pasar bawa Al-Quran tu, latan Al-Quran tu situ cie di kedai tu. Ado katu beko ndak ado pelanggan ado baca Al-Quran. Baca surah Al-Muluk tu. Surah Al-Muluk salah satu adalah bisa dan mampu memberikan penyelamatan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari siksa dan azab kubur. Kedua-duanya tuh.
Kasa dua lahir. Kan sangene ya mah. Ndak ci Al-Qur'an dah mah. Nah, gitu. Apalagi kalau hafal. Masya Allah, luar biasa. Ada anak-anak kan ada suruh menghafal anak-anak tuh gitu. Satu, surat Al-Muluk. Yang kedua, ingin selamat dari azab dan siksa kubur, yaitunya selalu menjaga salat 5 waktu dan sempurnakan wudu. Wudu. Bau dua kalau bahasa kampung, bau dua. Lain bau duang. Nah, gitu. Sebelum sembahyang lain bau duang. Nah, gitu. Wudu. Salat. Bagaimana kok salat? Ternyata salat ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Pertama kali nanti ditanya yang di pareso nanti di akhir adalah salat. Hadisnya sahih. Awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-salah. Awal pertama lo lah. Mohon maaf Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, itu rancu bahasa itu. Awal tuh ya pertama tuh mah. Nah, mungkin awal belakang dong gitu kan. Ya. Jadi pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat salat. Fa in saluhat sairu amalihi, kalau rancak amalan salatnya bagus, dijago taruh salat itu akan terbawa baik amalan-amalan di belakang yang lainnya. Wa in fasadat sairu amali, kalau rusak, cacat, malih salat, ndak namuh sembahyang doh, maka akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Maka salat itu penting. Indah ada arti duit do Bapak Ibu, walaupun lama awak duit, harato banyak kayu balinda, mungkin oto mobil segala macamnya lah, lengkap sempurna. Kalau awak tak salat, ndak ada artinya do. Di hadapan Allah nol besar itu, nggak ada. Makanya Rasul menyampaikan ke anak kandung beliau, Bapak Ibu, siapa anak Rasul yang paling perempuan yang cantik itu? Fatimah. Salat. Saya Rasulullah, bapakmu. Ndak bisa menolong di akhirat kalau engkau tak salat. Itu pentingnya salat. Makanya Bapak Ibu, didik anak awak dari ketiknya salat. Dari ketik. Dan itu hadis Rasul, muru auladakum bil shalah. Perintahkan, suruh, ajak, bawa anak-anakmu salat. Fadribu. Begitu Nabi itu. Kalau nyolah baru umur 9-10 tahun, ndak yo namu sembayang doh. Lambui. Doraba itu kan pukul itu. Ampuk. Tapi jangan sampai mati lah. Iya. Lambui. Lacui. Gitu. Doraba, pukul. Pukul di situ tuh bisa diterjemahkan Bapak Ibu, mungkin agak tinggi nada awak. Nah, orang lazan yo mas. Lah bunyi-bunyi mai orang kakak mai. Orang lah kamai itu kan tinggi nada itu. Masjid, musola. Yo mat. Lah kamai orang iyo kayu. Kan itu jadinya terpukul tuh. Jadi pukul di situ tuh ndak harus membayar jorotan, melambui jo kayak kayu gitu kan. Membayar jo anger ndak harus lo do. Piko ndak yo namuhnya lo do. Ambil tuh kayak sapu tuh lah. Anak awak mah. Dan di situ ndak berlaku ham. Karena anak awak. Nah, ham itu perbuatan manusia. Jangan sampai hukum Allah dikalahkan oleh hukum manusia. Ndak boleh. Ndak boleh itu. Hati-hati. Ini kok gara-gara biarlah ndaknya sembahyang beko daripada kena ham awak salah itu. Salah itu. Pukul saja. Nah, jadi awak kayak gitu. Kalau ambo di rumah kayak gitu. Kalau ndak namuh kena lacui, kena kambing pinggang, pai ke rumah saji. Barangke risiko. Gitu sudah. Ini kalau ndak bahaya beko. Kalau ada anak masuk neraka, ayah jo mandi yang dielo dulu. Tuh bayonya tuh. Kalau ada anak masuk neraka, orang tuanya dulu. Kenapa? Penyebab anak masuk neraka orang tua. Orang tua. Ndak ada lain daripada itu. Pelihara dirimu, begitu kata Allah. Dan keluargamu. Siapa keluarga tuh? Anak dan istri kita. Kalau istri lebih dari Baik, Bapak Ibu. Ada nama tanya boleh menyuruh saja ya Bu ya. Satu tadi apa? Surah Al-Muluk.
Ini beko panjang cerita, beko panjang kaji nak do dapat ilmu do. Ini ilmu tu nombor alun kan dibawa do. Pa banyak baca bisu suruh ilmu lu. Dan kedua, selalu jaga solat 5 waktu. Kadang-kadang awak dia mencari duit go, siang malam Bapak Ibu. Kadang untuk anak ini segala macamnya, pai karajo anak lun jago. Pulang karajo anak lalu. Ndak sobok-sobok ju anak do. Dek mencari gitu kan. Awak mencari itu untuk siapa? Untuk anak. Tapi anak nak diambil do. Ndak diawasi ibadahnya do. Oh, ndak amuh tu do. Tu salah kadang tu. Ndak benar. Hati-hati. Kadang awak sukses di luar, di kampus, di sekolah, anak orang dapat olimpiade ini, olimpiade itu, juara ini, juara itu, hebat anak orang dia awak. Dalam rumah tangga, anak berantakan. Anak kadang narkoba. Anak kadang membuka jilbab perempuan keluar. Oi, bahaya itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau ada seorang perempuan yang membuka jilbab, membuka aurat keluar, nampak di ayahnya, nampak di mandenyo, sanang ayahnya mandenyo, atau seorang suami mempadihan istrinya membuka aurat keluar, nyaman galak suaminya tu, itu namanya dayus, bukan gayus ya. Kalau gayus tu itu tak gawe awak tu dah, gawe pajak tu mah. Dayus tu artinya membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangga. Orang yang memiliki sifat dayus, jangankan masuk, bau surga saja haram baginya. Itu bahayanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada awak nak gadi, ekstra hati-hati sikit. Awasinya keluar tu, kama. Alhamdulillah saya kan punya anak gadis 1 itu. Allah takdirkan saya punya istri 4 bu. Anaknya ibu berang semua. Buya baca alhamdulillah sih, alhamdulillah. Bukan bini ambo empek doh. Anak empek gitu kan. Lah lalu ibu kau. Lalu mau pulang lah. Ada 9 doh. Ya, 4 anaknya, 1 perempuan yang terakhir. Asa keluar rumah tu abangnya tu mawasi taruh itu. Oh, kemah? Kadai bang, pakai kaos kaki. Padanya ketek udah tu. Kelas 1 MTS Sanawiyah, pondok pesantren. Pakai jilbab. Kalau ndak usah keluar. Anyo abangnya tu berang adiknya. Awak diam sebagai ayah. Satu situ berdiam saja. Kenapa? Andai adiknya masuk neraka, nanti abang tu delo tu. 1 perempuan masuk neraka, ampe laki-laki taniayo. Hei, babayo bu. Gara-gara seorang padusi, awak ampe pak. Baguliang-guliang masuk neraka nanti itu. Siapa ampe itu? 1 ayah. Kalau laki-laki ayah ya. Ini ada kawan lah bagi laki-laki semua laki begitu kan. Padusi semua padusi gitu kan. Sialai suaminya kalau lah punya suami. Sialai saudara, abang atau adik laki-laki atau kakak laki-laki. Sialai nang kampe anak laki-laki. Garak 1 perempuan masuk neraka, tani ayu ampe orang laki-laki yang dielo. Naudzubillah. Barik tugas awak pak. Makanya ibu-ibu tu jangan lawan jo. Ndak ibu sikut ndak sampai lain. Sampai lain. Hati-hati Bapak Ibu. Tadi yang pun sana akan membawa orang rumah tadi itu kan. Ndak ada itu kan. Karena beliau latih benar itu kan. Biasanya ambo acok membawa anak Bapak Ibu. Kini anak kan dibawa dak dol tu. Anak udah jauh. Dari Mesir 2. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jaga solat. Harus jali-jali dari kini Bapak Ibu. Apalagi kalau anak zaman kini zaman mana maunya kong? Ndak genset dah doh. Ndak lah nau lah mau lewat tu. Al-Fatihah. Gen Alfa. Alfa tu nak absen doh. Ndak ada si Allah doh. Malawi sih kerja anak kini kok. Ndak ada nampak pandai si Allah doh. Nampak dulu kau di tangannya kok. Bapak Ibu salik mari kah? Kuah. Nan sabilah wah. Asado kau di tangannya tu habis tu itu. Ndak ada lah tu. Ibu lai rajin bagi anak-anak. Lai ya.
Ndak galak-galak tu, Bu, serius. Kalau ndak ibu berduto rumah. Bagi nak lain. Bapak ibu yang bagi handphone kepada anak belum usianya salamai. Bapak ibu telah meracuni dan membunuh pelan-pelan. Ndak ada. Oh, ndak ada gaya saja tu. Anak ambo berampe sekolah lu tu. Ndak ada tu. Zaman Covid dulu, jangan tangka lo awak lah Memang ibu-ibuku suka tangka gitu kan. Ya. Covid dulu, Bu, Covid. Ndak kopi doh, Covid. Covid dulu, ambo beranam di rumah, Bu. Handphone satu. Si nya. Baca ronya, ganti-gantian, ambo telepon ustaznya. Maaf Ustaz, saya cuma satu. Ganti-gantian mengirim deh. Jadi biasa. Ndak ada juga nyindaan doh. Nampak kok komunikasi awak gini kok. Awak dikicu anak segini kok mah. Ndak ada. Saya ngasih handphone sama anak bapak ibu, ini mungkin pengalaman dan pelajaran juga bagi kita bersama. Saya cobuan kelas 3 di SMA. Sampai gini. Ndak ada ceritanya anak-anak awak kan nyatur. Awak anuannya mah. Dari awak layinya tu mah. Ndak ada gitu. Awak lah kan gagaan. Ndak ada ceritanya dah. Bapak ibu, jangan sampai patuh ke anak. Badoso kadang. Sia yang membuat itu ayah jo mandi nan salah. Ndak ada cerita tu. Pulang lah, Bu. Halo le. Pulang le. Ndak ada dosa kopi ndak. Bagara tadi bagara. Serius, ambo ndak pengopi deh, Bu. Hitam kok. Baik, Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Anak zaman kini kok kalau ndak hati-hati awak nyebol alu sedonyo. Ndak ada ceritanya tu doh. Saya di kelas 3 di MAN, di SMA. Sampai hari ini, detik ini. Badua baru dapet baru. Yang badua lain belum. Padahal dia sudah habis Quran itu. Udah 27, 25 juz hafalannya. Enggak saya kasih handphone. Itu caranya. Anak tu awak yang ngatur. Bukan awak dia atur anak. Kau ndak, anak dapat juara belian handphone. Anak menang lomba ini belian handphone. Seketik handphone. Hati-hati Bapak Ibu. Handphone ini lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu, candu. Makanya hati-hati. Jadi tolong solat. Pokok dima-dima gini ikut cari tu. Anak-anak tu dia memang butuh HP di tangannya. Nah gitu. Main game. Tanyalah ke anak tu. Saja game tahunya tu. Jadi Bapak Ibu tolong kita jaga. Jangan awak saja selamatkan diri awak. Ndak. Itu baru sakit baru tu. Selamatkan dirimu kata Allah. Iya. Tapi setelah itu keluargamu. Keluarga tu nanti awak akan membuat masalah besok di hadapan Allah. Kalau awak tidak menyelamatkannya. Bila waktu menyelamatkan kini di duniaku sawakatu idui. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi solat tolong dijaga awak dan anak-anak awak. Boleh kareh kalau masalah solat. Ambo kalau masalah solat Bapak Ibu di rumah memang pemberang. Kalau ndak sembayang kabit pinggang malayang. Ndak ada cerita. Anger, lidi, kabit pinggang, deke balam buian. Nyesa kali itu, cukup keduanya kancang dari awak tu. Ambo pernah memasuk anak ke dalam bak, Bu. Karena ingkar janji. Nak besok jago pagi subuh ya. Yo ya sebenarnya. Lah kamai orang ndak yo dah. Kalau ndak jago besok buat janji dulu. Kalau ndak jago angke saya ke dalam bak tu ya. Kan lama saya kadang nak kok. Engkau mengicik sebenarnya. Yo, ala kamai orang dah angke, masuk nampak. Manangi yo, ndak sampai 3 hari nangi doh. Sewantanya. Pagi besoknya kancang dia awak tu. Kau masuk bak cek lagi kau. Gitu. Jadi hukum Islam tu membuat jerah, bukan untuk mengulangi. Itu hukum Islam tu. Jadi kalau ndak nak solat, boleh pukul boleh, supaya nyo solat taruh menaruh. Jadi kalau kami di rumah Bapak Ibu, solat jamaah tu wajib. Di masjid. Kalau ndak jamaah, ambo cek. Mau suruh ulang 27 kali. Talok sembahyang 27 kali. Kan salah sunnah itu.
Soalnya ada boleh itu doh. Masuk salat maghrib 27 kali sehari itu. Enggak ada. Tapi begitulah menghukum anak supaya nyo menjalang tak biasa. Dari kita taraja-raja. Lah kadang tak bau-bau, lah tuo tarubah tidak kamati jadi parangai. Dari kita anak wadi biasa salat, insyaallah sampai kadangnya tak biasa. Dari kecil dia biasakan menutup aurat. Sampai kadang insyaallah dia biasa. Ambo pernah tanya ibu-ibu, balampi-lampi baju ibu, jibab gadang, banyak lampi ada 3 sampai 5 tu. Bu, ndak panas itu bu, kayak gitu lapisnya banyaknya. Ini belum panas bu ya, sepanas api neraka. Ush, gawat ini. Bayang tu, ganas ibu tu. Iko lu nangis kau dah biasanya, nan 5 lampi, kau ndak ngek je doa. Awak salampi dah tanggung doh. Ang pangapuan ang-ang di punya. Iko 5 lampi baju beliau. Baju dalam tu sampai keluar, jibab kadang tu kan. Belum panas api neraka bu ya. Nah, itu bagus semboyan itu Bapak Ibu. Jadi penting bagi kita selamatkan mulai dari di dunia ini. Salat dan sempurnakan wudu. Wudu aku kadang-kadang cayah aja Bapak Ibu. Contohnya. Padahal wudu itu siapa yang menjaga wudu Allah sayang. Itu kan? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kan doa sudah wudu. Level ya Bu ya. Lah indah. Indah lai. Lai dong ko wae ko. Dan ndak tu doh. Allahumma ja'alni minat wa ja'alni minal wa ja'alni min. Tunyu doa. Allah cinta. Cari dalam Al-Qur'an surah kedua ayat 222. Allah cinta dan sayang kepada hamba yang taubat. Allah cinta kepada hamba dan sayang kepada hamba yang mutatahhirin. Mutatahhirin itu taharah. Menjaga wudu. Makanya kalau di sekolah, di kampus, saya sampaikan anak izin, Pak, izin Bu ya, kama, tanya lu SKJ sini kan, saya cakap jamban gitu kan. Top, sebelum masuk nanti wudhu lagi. Awak kan tak sholat Bu ya. Kalau anak tak biasa, awak kan tak sholat. Ini pengananya wudhu hanya untuk sholat. Ternyata wudhu bukan hanya untuk sholat. Contoh, awak ke jamban itu kan najis Bu ya. Najis enggak? Kalau nak najis bawa saya pulang melihat. Najis itu, masa najis dibawa ke dalam masjid, najis dibawa ke dalam kampus, dalam sekolah, yang tidak beruduk setelah keluar dari kamar kecil, dia sepanjang itu dia najis. Hati-hati itu. Makanya hidup itu tidak barokah. Di mana saja, biar di rumah, biar di pasar. Kalau ke jamban awak keluar dari WC itu bau dua dulu. Jaga wudu. Awak kan caya tuh biasanya tuh. Goyang seketik masuk lah. Apalagi kalau ada supir sikot ada supir tuh kan kadang roda oto saja tembak kan. Hanya masuk langsung. Itu azab kubur. Rasulullah lewat di kuburan. Kemudian Rasul mengambil pelapah kurma, dibalah dua. Dipancangan si koci. Tanya sahabat, ya Rasulullah, menaon? Kenapa itu ya Rasul? Dua ini sedang diazab. Mudah-mudahan selama pelapah kurma ini basah, mudah-mudahan Allah ringankan. Kenapa penyebabnya ya Rasul? Satu, karena durhaka sama orang tua. Kedua, dia pipis ndak istinja, ndak cebok, ndak beruduk kembali, kata Rasul. Ternyata orang yang tidak istinja, tidak beruduk setelah buang air kecil dan buang air besar, penyebab salah satu azab kubur. Kan pada lu tuh. Ini sapele saja tuh. Jo anak-anak awak sampaian. Biasa dari ketek. Jadi kalau ada awak membuat cucu, membuat anaknya pipis, biasakan wudhu. Udah wudhu belum? Belum nek, wudhu sana. Udah wudhu belum? Di sekolah bapak ibu guru kayak gitu. Dakwakan sampai kepada anak. Tapi mulai dari awak dulu. Ambo sebelum kemari wudhu tadi itu. Padahal dari Bali, dari Kuranjai tadi, dari apa itu tadi. Jadi wudhu.
Pai karajo bau dua, pai ke kampus dua, pai sekolah dua, pai ke pasar dua. Bodoh kemana? Nyampang Bapak Ibu. Mujuah ndak dapat diraih, malang ndak dapat ditulak. Mujuah sepanjang hari, malang sakijok mato, malang tibu dewa, balangga meninggal dalam perjalanan. Kita dalam keadaan wudu, tohara, suci, barabui malaikat rahmat Bapak Ibu. Membawa awak, tu hebatnya tu. Baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kalau sholat jamaah berapa derajat kelipatan Ibu? 27 ya. Kalau wudhu di atas wudhu, ambo dari rumah bawa wudhu pergi ke musola Al-Jadid tadi. Tiba di musola bawa wudhu lihat. Wudhu tadi masih sah, bisa mau pakai sholat. Tapi yang bawa wudhu lihat waktu itu masih ada. Itu wudhu di atas wudhu namanya itu. Berapa nilainya Bu? 50 derajat. Itu dahsyatnya. Akan perlu ilmu tuh. Itu gunanya takziah, menangah wirid, menangah kajian supaya bertambah ilmu untuk beramal. Lah Ibu ya. Allah mah. Ledok kue. Enggak bekos. Baik, Bapak Ibu, nak bawa rasa itu. Dua baru ya. Oh iya. Atau misuk selesai. Jadi satu, perbanyak baca surat Al-Muluk. Yang kedua, jaga sholat 5 waktu dan wudhu, sempurnakan. Tolong Bapak Ibu, sama-sama. Jadi ilmuku bukan hanya untuk Bapak Ibu, mulai dari diri awak. Kalau ambo tidak mengamalkan, ambo dilapuk lebih suka. Pandai mengecek saja, nggak ada ngotas. Karena awak, di awak amalkan. Kita amalkan sama-sama. Biasakan, Bapak Ibu guru, dosen, segala macamnya. Ada guru-guru di TK, SD, SMP, SMA. Sampai ke anak murid awak. Kalau nyo KWC sebelum berwuduk, jangan bolehkan masuk. Awak gurunya mah, awak ngaturnya, jangan awak lu nyatur. Nah, itu caranya. Di samping itu dia dapat pahala ya juga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir nih. Lamuana. Berbakti ke orang tua. Berbakti sama orang tua. Ini salah satu penyebab. Tadi hadisnya sudah disampaikan tadi, Rasul lewat gitu kan. Ada sedang diazab di dalam kubur, dipancangan oleh Rasul pelapa kurma. Mudah-mudahan ini salah satu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan boleh, yaitunya ada menyiram air di air apa namanya tuh, boleh bunga itu kan, selagi bunga itu masih basah Allah akan memberikan kebaikan kepada almarhum dan almarhumah yang ada di dalam. Ini salah satu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita memahaminya. Bahkan awak tanam pohon di kuburan tuh, tumbuh, kemudian gadang, ada buruang bacaka di tempat lain. Nan buruang nan takui ko larinya kamari, linggo di pohon ko, lapis sasaan mo siko. Tu bahasa Minang sudah tu ambo sensiak pandai mo dah. Lapis sasaan mo di siko di pohon ko, maka almarhumah yang ada di dalam kubur tu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Binatang, burung, coba bayangan itu. Itu hebatnya. Jadi sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi makanya kita sebagai hamba orang-orang yang beriman selalu berbakti sama orang tua kita. Hukum sebab adalah kita gara-gara orang tua kita berada di alam dunia ini. Kalau tidak ada orang gai awak, ayah jomande awak, kita dipastikan tidak akan hadir di dunia ini kecuali Nabi Adam. Ya Nabi Adam kan tidak ada ayah, tidak ada mandeh doh. Nabi Isa mandeh ada, ayah tidak ada doh. Kadang-kadang kan banyak loh nak gadi-gadi gini pantang kalah Isti Maryam. Tidak ada laki yang ada tidak sikor sampai lain, itu sampai lain. Itu tidak perlu ditiru itu doh.
Nah, itu Nabi satu mukjizat. Kalau kini tidak mukjizat tuh, laknat. Hati-hati Bapak Ibu, awasi anak gadis, anak bujang awak. Jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai dia terpedaya dengan pergaulan-pergaulan bebas. Sekarang ini sangat luar biasa dan sangat luar binasa. Narkoba itu udah tanggung loh. Narkoba Sumatera Barat peringkat ke-6. Kalau nanya lo kini LGBT Sumatera Barat kini kok 18.000 lebih. Dan itu orang sedue. Yo, ndak campur jumbe lo. Coba bayangkan tuh LGBT Sumatera Barat di malu Bapak Ibu. Adat bahasa di Sarak tuh malu di Minangkabau tuh. Tapi balai. Makanya kayak Pak Waku awak sampaian. Oh, Pak Waku kan beliau salokal Jawa. Kami salokal mengambil program doktor gini ya, Buya, di kampus. Buya, Semak Surau, kemudian program pesantren Ramadan, kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya ndak akan sukses kalau ndak didukung oleh 3 rumah. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Rancak dalam rumah tangga dibawa keluar berserak balik rumah. Bagus di rumah ibadah, kalau rumah tangga berantakan habis itu. Bagus rumah tangga, rumah sekolah, kalau ini ndak dibawa ke rumah ibadah, ndak muah. 3 rumah itu setidaknya fungsikan. Tolong Bapak Ibu, awak minta tolong sama-sama awak didik anak cucu awak mulai dari rumah tangga. Kalau rumah tangga itu dalilnya surah Luqman 31, mulai 3 balik sampai 9 balik. Boleh Bapak Ibu calik beko. Ba'anya ada 5 kalau salah triknya tu. Tauhidnya, ajarkan bersyukur ke Allah, berbakti ke orang tua. Kemudian kuatkan tauhidnya tu, ajarkan dia sholat, bimbing dia sholat. Itu orang tua sadonya tu dalam rumah tangga tu. Kemudian ajarkan dia ndak boleh sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong dan angkuh. Wala, lam di situ larangan itu. Anak kini lah subuh bertumbuh hidung awak jo hidung inyo, nyo aniang so, manganga sudah. Ndak sikur tempat lain. Asianan salah urang gae. Manganda rejan? Hah? Lain diajarnya, dia mau lawannya baru gitu. Lain diajar Ustaz. Kalau diajar pasti mau. Nah, itu kawan mande, kawan ayah. Sampai ayah, sampai apa, sampai uni. Indak manganga selewat tu doa gitu kan. Sapu orang tu, menyapu orang tu lunak gigi daripada lidah. Gitu caranya. Itu rumah tangga, di rumah dulu. Dicobuan. Jadi kalau awak pai itu silaturahmi bau anak. Iku awak seh. Jadi mintuombo dulu Bapak Ibu ada namanya SG 5, SG berapa lah itu kan. Beliau membawa perkumpulan beliau Bapak Ibu tu, orang-orang kayak itu, dibawa anak-anak beliau. Itu tujuan apa tuh? Aku kawan ayah, aku kawan ibu. Sampai kini, ambo masih ingat tuh. Antu mintuombo tuh. Alhamdulillah beliau udah almarhum kemarin beberapa yang lewat. Jadi itu tujuannya mendidik anak dan generasi. Jadi itu perlu. Jangan sampai putu yaso Allah lah kamianan. Itu kalau sudah itu tuh mengalih. Padiasa lah ya, tidak boleh. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah mendidik anak-anak kita agar dia berbakti sama orang tuanya. Bagaimana cara berbakti orang tua masih hidup? Nah, itu sudah ada dalam Al-Quran semuanya. Dijaga semuanya. Kaulan karimah. Tidak boleh mengucapkan kata-kata saja tidak boleh. Mencapak. Iya mah. Bahkan tinggi senada anak dari orang gaib tidak boleh. Imam Ghazali menyatakan berdebat dengan orang tua awak bana batu awak berdebat dengan orang gaib itu tidak boleh. Walaupun kita benar. Khawatir nanti walaupun kamu benar, orang tuamu salah, nanti orang tuamu diam, khawatir hati beliau ibo. Itu bahasa Minang tuh, hiba, apa tuh? Ibo.
Kalau lah ibu hati orang gaek, Bapak Ibu.